Indonesia adalah salah satu dari 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Luar biasa. Dan kopi dari Indonesia bukan hanya kopi luwak, bukan hanya kopi binturong yang kita bahas di video sebelumnya. Indonesia punya beragam macam kopi dengan cita rasa yang unik dan berbeda-beda. Ada yang fruity, ada yang floral, ada yang wangi coklat, macam-macam. Hari ini aku mau ajak teman-teman jalan ke tempat roasting coffee yang kopinya itu sudah disuplai ke lebih dari 100 kafe di Indonesia. Seru banget ya. Kita lagi ada di Bandung, kita lagi ada di Heart Coffee Roaster. Aku ada di depan pintu gerbangnya. Nanti aku akan ajak teman-teman kita sama-sama masuk. By the way, sebelumnya selamat datang dan selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil bersama Lucy dan Alvin. Kita lagi jauh-jauhan, Alvin sudah standby di China. Kita sebentar lagi akan memulai perjalanan overlanding season yang ketiga dengan tema Belusukan Keliling China. Namun berbeda dengan perjalanan di season yang pertama dan kedua, kali ini di season ketiga kita bawa misi yang berbeda. Kita mau memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia. Dan aku tuh lagi tertarik banget sama kopi-kopi Indonesia. So hari ini kita bakalan ajak teman-teman belajar lebih detail mengenai kopi-kopi yang ada di Indonesia, supaya ketika kita menceritakan kepada orang-orang di luar negeri, kita nggak malu-maluin, kita harus punya pengetahuan dulu. Yuk! Kita masih ada di depan, tapi dari sini aja, masih di luar, kita udah rasain aromanya yang luar biasa, nikmat sekali. Yuk, kita masuk. Nah, kita udah ditungguin di sini sama Ko Andri. Selamat datang di Heart Coffee Roaster. Oke, terima kasih. Nah, ini Pepe. Pepe. Jadi di ruangan ini itu kita fokusnya lebih ke retail, yang belinya untuk home brewers dan belinya untuk quantity yang kecil. Untuk pilih-pilih kopinya dulu di sini. Kita juga di sini nyeduhin kopi, tapi hanya untuk buat yang beli biji kopi aja. Jadi sambil nunggu kita siapkan, kita kasih kopi gratis juga di sini. Wow. Ada minimum ordernya nggak tuh? Nggak Nggak ada. Beli satu pack juga dibikinin kopi di sini. Iya, ya? di sini. Wah, asik ini. Malah boleh nyoba-nyoba dulu, misal saya mau coba yang ini atau yang ini kan, biar benar-benar tahu rasanya, terus jadi nggak salah beli. Oh, oke. Iya, soalnya- Best seller mana nih? Bestsellernya kebetulan di yang filter tier 2 ini. Ya. Oke. Jadi filter kita itu banyak sekali ya. Pilihannya hampir ada 30 sampai 40 origin lah kita mainnya di Heart itu. Oke. Majority dari lokal atau Mayoritas dari lokal, Mayoritas sekitar lokal. 70% biji lokal. 100% Arabica? Ada robustanya juga. Ada Robusta. Ada 100% Arabica. Oke. Nah, kalau importnya kita ada dari Ethiopia, dari Kolombia, dari Kenya. Nah, kalau Indonesianya itu kita malah dari Gayo sampai ke Papua kita ada semua. Lengkap ya? Ya, lengkap. Oke. Kita juga selain ada kopi yang untuk manual brew, kita juga ada espresso. Jadi ini untuk mesin espresso roast. Roast profile-nya juga lebih ke medium to dark. Tapi kadang-kadang older drinker juga suka sih minum espresso roast tapi ditubruk juga ya. Gak ada yang salah sih, cara minum kopi tergantung selera. Selera aja ya. Oke, nextnya kita masuk ke ini. Ini coffee lab kita. Oh, kopi ada labnya ya? Ya, jadi di sini itu untuk customer wholesale yang mau coba-coba kopi dulu, rasa kopinya gimana. Kita juga menyeduhkan di sini itu sebisa mungkin udah sama seperti di coffee shopnya. Mesinnya kita samakan, grindernya kita samakan, jadi situasinya dibikin mirip lah. I see. Jadi saat kopi kita dibawa ke coffee shop tersebut, rasanya pun tidak akan beda jauh. Gitu. Ini kok Jefta ya? Ya, ini Jefta. Halo. Dia head of quality controlnya kita. Oke. Ya, dia bagian QC hasil roastingannya semua sebelum dilepas ke konsumen. Ah, nice. He's quite famous, guys. Nah, ini tempat QC kita. Biasa kita nge-crown color di sini, jadi warnanya apakah sama dengan yang telah kita tentukan sebelumnya. Ya, di sini. Di sini juga ada mesin sampel roaster kita. Yang ini sih dari Korea, dia otomatis ya. Jadi kalau kita udah cocok nih sama roastingannya, bisa kita save. Nextnya siapapun yang mengoperasikan tinggal mencet enter aja. Jadi konsisten hasilnya. Betul. Ya. Ya. Nah, ini
Ini mesin didapat waktu itu juara satu kompetisi. Oh. Hadiahnya dapat mesin ini. Dapat mesin ini. Ya, lumayan. Tahun 2019. Yang ikut kok Andri ya? Iya, saya yang ikut. Nah, ini jago kopi banget ini. Juara 1 sampai dapat mesin ini. Nah, ini kalau mesin yang ini cukup mesin yang membekas di hati kita karena kita awal-awal mulainya pakai mesin ini. Walaupun bukan mesin yang pertama sekali, tapi ini usianya sudah 5 tahun. Oke. 5 tahun ya. Waktu itu kita memproduksi pakai mesin 5 kilo ini hingga 2 ton. Habis itu udah nggak sanggup, akhirnya kita ambil mesin baru. Oke. Ya, jadi ini semuanya itu coffee lab. Kalau semuanya sudah oke di sini, kita baru ke production. Wah, ini jauh lebih besar Nah, ini mesin roastingnya. production kita. Ada Supri namanya. Oke, halo Mas Supri. Dia sebagai roaster di sini yang tiap hari berhubungan dengan mesin roasting Probat 25 ini. Probat Jadi 25 dari ya? 5 kilo kita upgrade ke 25. Sebulan mesin ini sanggup 10 sampai 12 ton lah. 10 sampai 12 ton Iya. sebulan ya. Kuat sekali ini mesin Iya. dari Jerman. Jadi dari pagi sampai sore ngerosting juga mesinnya sehat terus. Ya. Oke. Terus di sini kita pakai ember semua wadah yang food grade juga ya. Food grade. Ya. Nah, Ini biji kopinya cukup besar-besar ya? oh iya. Iya. Kita memang pakai kualitas yang size-nya harus yang sesuai dengan standar kita. Iya. Nggak boleh terlalu kecil, juga nggak terlalu besar. Iya. Nah, ini biji mentah itu seperti ini. Arabica. Ya, ini Arabica dan Robusta. Oh iya. Sama ini blend. Oke. Ya. Nanti Nah. dia roastingnya berbarengan gitu. Iya. Oke. Jadi beberapa roasting itu ada metode. Nah, kebetulan yang untuk kopi yang ini kita metodenya namanya pre-blend. Pre-blend. Jadi kita blend sebelum di roasting. Ada juga yang post blend. Setelah di roasting baru di blend. Apakah ada resiko misalnya si Arabica kan cenderung lebih besar bijinya. Ya, Dia lebih telat matangnya dibanding si Robusta. Robusta udah duluan darker gitu. ada resiko seperti itu. Heeh. Tapi kita udah mengukur dulu itu sebelumnya. Kita ukur dulu density si Robusta sama Arabicanya. Iya. Nah, kalau density-nya beda jauh itu nggak bisa. Oke. Makanya kita selalu memilih density Robusta dan Arabica yang mirip. Mirip-mirip. Jadi pun menghantarkan apinya pun akhirnya sama tingkat kematangannya. Oke. Dan itu juga ada keahlian roaster dalam memanipulasi api tersebut. I see. Wow, menarik. Nah, dari roasting sekitar 13 menit sampai 15 menit selesai, Heeh. langsung Sortir. disortasi. Ya, sortasi ya. Di sortasi itu kita di sini pakai meja yang bolong-bolong seperti ini supaya Ya, yang kecil jatuh. size kecil langsung jatuh ya. Ya. Nah, terus yang warnanya beda juga kita ambil. Seperti ini kan warnanya lebih terang. Betul. Kita ambil juga, terus yang bentuknya tidak sempurna juga kita ambil. Iya. Ya, jadi yang dikirim ke konsumen sudah benar-benar kita sortir dulu. Nah, di sini juga ada magnet. Magnet. Ini magnetnya kuat sekali. Heeh. Ini itu fungsinya untuk menangkap batu alam sama besi-besi. Oke. Karena kebetulan masih suka ada besi, even paku, mainan anak kecil di karung-karung kopi itu. Ya. Yang nggak sengaja terjadi di perkebunan. Betul, betul. Karena memang sebagian besar kopi di Indonesia masih petaninya petani rakyat ya. Ya, Dan mereka cukup sederhana. ya. Dan dijemurnya banyaknya kan memang di hamparan konkrit gitu. Iya. Jadi otomatis foreign matters mudah sekali masuk. keikut. Nah, setelah disortir biasanya kita blending di sini. Blending. Ini mesin blending. Dan kita packaging semua di situ. Yep. Ini green bean ya.
Iya, ini semua Flores. stok green bean sampai ke sana. Wah, banyak sekali. Kebetulan kita ada dua fasilitas yang berbeda. Jadi ini itu fasilitas produksi. Ya. Nah, kalau fasilitas penyimpanan dan pengiriman barang ada lagi di gedung satunya lagi. Berarti dari sini pindah ke yang sana ya? Iya. Setelah proses ini selesai? Iya. Oke. Kita sekarang menuju ke lantai 2, guys. Lantai 2 itu ada sekolah kopi. Nah, jadi ini sekolah kopi kita. Kita kerjasama dengan Soso Good Coffee Academy. Oke. Nah, prinsipalnya itu adalah Mikael Yasin yang kemarin juara 2 CIGS Oke, wow. di FAI kemarin. Dan dia juga so far peringkat tertingginya juara 4 dunia di barista. Wah, ini benar-benar fasilitasnya buat belajar ya. Ada whiteboard, ada layar buat projector. Iya. Di sini kita ada kelas espresso, terus ada kelas manual brew dan kelas mixologis juga. Mix juga ya, itu makanya banyak. Iya, sirupnya. makanya banyak sirup kita untuk kelasnya disponsori oleh Maison Routang 1883 dari Perancis. Banyak sekali variannya. Iya, banyak. Sampai cucumber. Wah, sekarang udah dijajarin semua nih kok Andri. Iya. Jadi sebentar lagi itu kita akan melakukan uji cita rasa atau cupping atau coffee tasting. Coffee tasting. Nah, dalam uji cita rasa kopi itu ada standar yang harus kita penuhi itu. Jadi standarnya itu terutama di suhu air antara 92 sampai 94 derajat Celcius dan juga banyaknya kopi yang kita pakai dan rasio terhadap airnya. Jadi di kopinya itu kita pakai 10 gram, airnya itu kurang lebih 180 mili. Jadi 1:18. Nah, kita itu buat custom itu cupping bowl namanya. Jadi ini itu kalau dimasukin kopi 10 gram, diisi sampai penuh, itu udah 180 mili. Oke, Jadi mempermudah ya. Tidak perlu nimbang per Benar. cupnya lagi. Jadi prosesnya pun dilakukan dengan cepat. Oke. Nah, jadi sekarang kita giling dulu kopinya. Jadi ini masih biji kopi semua, Ya. akan di grind dulu. Gilingnya manual kali ya, kecil-kecil gini ya. Iya. Manual grinder ya. Oh, ada ini. Ada mesin. Mesin. Ukuran grind size-nya itu untuk cupping itu kita rekomendasikan lebih kasar sedikit daripada V60, daripada manual brew kopi yang pakai filter kertas itu. Ya. Nah, menu hari ini itu ada kopi yang seluruhnya dari Indonesia. Yes. Dan prosesnya pun proses pasca panennya itu beda-beda ya. Nah, contohnya ini dari Papua, dia itu prosesnya full wash. Full wash. Ya, full wash di sana. Dia itu ciri khas kopinya itu sangat manis dan bodinya pun tebal. Karena memang ditanamnya di ketinggian yang cukup luar biasa untuk di Indonesia. Dia di 1600 sampai 1800. Wow. Kalau Papua. Oke. Ada juga gayo. Nah, gayo yang ini prosesnya itu giling basah kalau ini. Giling basah. Atau disebut juga wet hull. Oke. Nah, sebenarnya ini proses yang paling identik dengan Indonesia itu terkenal dengan giling basahnya. Ya, giling basah itu dilakukan karena cepat kopi itu menjadi siap dijual dengan cepat oleh petani. Gitu. Karena prosesnya pengeringannya biasanya kita harus nunggu tuh sampai keringnya sekitar 11 sampai 12%. Ini sampai 30% kulit arinya udah bisa dibuang. Sampai 30%. Otomatis setelah kulit arinya dibuang, dijemur ke ekspos matahari itu keringnya lebih cepat daripada dengan kulit ari yang terpasang hingga 11%. Ya. Nah, ini Flores. Iya. Dia juga sama full wash ya. Full wash juga. Nah, proses giling basah itu menggunakan air yang cukup banyak. Nggak semua provinsi di Indonesia itu Banyak airnya. kadar airnya sama. Oke. Kebetulan Flores itu diberkati oleh sinar matahari yang sangat kuat, sehingga kopi full wash-nya itu enak karena mataharinya panjang dan konsisten. Hasil kopinya pun pengeringannya konsisten.
karena mataharinya yang bagus. Ya. Nah, Tolu Almond itu dari Sumatera Utara, yaitu daerah Medan, ke atasnya lagi kayak Brastagi gitu, daerah sana. Oke. Nah, kopi ini itu prosesnya itu wet hull juga. Wet hull. Ciri khas kopi Lintong atau daerah Medan itu giling basah memang. Giling basah. Oke. Nah, ini Toraja, ini full wash. Ini sih kopi udah cukup terkenal di internasional. Kalau Yes. Indonesia itu kopinya Toraja. Iya. Nah, ada Bali Banana. Si Bali Banana ini cukup spesial karena dia itu prosesnya dijemur kopinya. Dijemur secara natural. Jadi biasanya kopi itu dipetik seperti ini kan, Iya. cerinya. Nah, terus biasanya dikupas dulu tuh kulitnya, dicuci namanya. Iya. Baru dijemur. Kalau ini setelah dipetik langsung dijemur. Langsung dijemur. Nah, otomatis dagingnya sama si kulitnya itu kan ada manisnya. Iya. Itu difermentasi oleh bakteri. Hmm. Masuk ke dalam biji kopinya. Akhirnya si biji kopinya itu sifatnya jauh lebih manis daripada yang lain. Gitu. Kalau yang suka acidity sama high sweetness, Bali Banana cocok banget. Oke. Yang terakhir ada Gayo Wine. Gayo Wine itu proses yang berlanjut setelah dari Bali Banana. Nah, misal Bali Banana itu kita fermentasikan selesai di 2 minggu atau 3 minggu. Nah, Gayo Wine itu bisa dikeringkannya itu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan sampai jadi sifatnya jadi winey. Ya. Jadi fermentasinya jalan terus ya? Ya, fermentasinya jalan terus. Sebenarnya Gayo Wine itu bukannya dia jadi beralkohol, tapi Iya. aftertaste kopi tersebut seperti kita minum wine. Aftertaste-nya di sini ada Iya. dry-nya, ada rich grapefruit-nya gitu. Itulah. Ya, ini koleksi kopi kita. Iya, Indonesia aja macam-macam dan ternyata punya cara pemprosesan yang juga berbeda-beda tergantung kondisi alamnya kali ya, Ko Andri ya. Ya, betul. Ada yang punya matahari bisa dijemur. Ya. Proses cupping itu setelah di grind kita akan evaluasi aroma keringnya namanya atau dry fragrance. Dry fragrance. Ya. Jadi dicium dulu aja aromanya. Ya. Ya. Seperti itu. Ini kalau orang yang udah biasa, udah tahu bedanya ya, diendus-endus, Iya. dicium-cium udah tahu ini kopi apa gitu. Ya, sekitar 50% sudah kebayang ini kopinya seperti apa. Rasanya untuk- kayak apa juga udah kebayang. Iya, cuman untuk lebih meyakinkan dan detailnya harus di cupping. Iya. Kebetulan setiap indera manusia itu juga beda. Jadi ada orang yang lebih kuat di penciuman, ada orang yang lebih kuat di lidahnya. Iya. Itu macam-macam. Oke. Jadi waktu kita ikut kelas uji cita rasa kopi, kita menemukan bakat kita itu lebih kuat di mana. Nah, kebetulan bakat saya itu lebih di hidung daripada di lidahnya. Sionya apa, anjing bukan? Kelinci. Oh, kelinci. Kebetulan saya dari kecil makanan saya cium dulu. Oh, Kalau nggak enak nggak saya makan. jadi aroma itu penting sekali ya. Oh iya, penting. By the way, ini nama-nama kan ada cherry lah, ada banana, ada almond, lemonade, ada orange, ada Iya. nutmeg. Apakah aromanya memang seperti lemonade, seperti almond kopinya? Iya. Nah, jadi penamaan ini itu terinspirasi dari rasa kopinya sendiri masing-masing. Rasa ya. Seperti ini Bali Banana karena rasa yang paling terasanya itu dia seperti pisang. Gitu. Cuman memang kalau di kopi itu tidak sejelas seperti di teh yang aromanya itu langsung orang awam bisa. Iya. Memang kopi itu lebih ke perceiveness atau apa yang kita rasakan sih. Tergantung diet orangnya masing-masing juga gitu. Ya. Nah, kebetulan bisa juga ini dilingkup ke jenis-jenis buahan yang lebih umum. Misalnya citrus atau berry ataupun seperti leci, longan itu lebih umum dibanding kalau kita misalnya nyebutnya kayak Flores lemonade. Ya. Bisa digolongkan sebenarnya oh ini lebih ke citrus sih baunya gitu kan. Citrus kan iya. bisa jeruk, bisa Betul, betul. lemon gitu. Jadi yang ngasih nama ini sebenarnya dari Heart ya. Ya dari heart sendiri. Oke. Why lemonade? Eh, Why not citrus? soalnya lemonade di kuping orang juga lebih kebayang sih. Ah. Oh minum lemonade itu seperti ini, oh iya. Oke. Kalau citrus sebenarnya agak terlalu white.
Cuman untuk awam sih ya citrus. Ya. Ini kok Jefta sudah pegang stopwatch. Oh, jadi nuang airnya pas sampai bibirnya apa namanya tadi? Cupping Cupping bowl. Yes. Nah, pas di banjur itu pas di 180 ml Iya. per gelasnya. Dan ini langsung aja gitu ya, udah nggak pakai apa blooming lah, apalah. Oh, ini itu bisa termasuk proses blooming juga ini. Bisa termasuk. Iya. Di proses ini itu kita mengeluarkan gas-gas CO2-nya dulu ya. Makanya sangat berbubble gini. Iya. Iya. Kita ini menunggu sekitar 4 menit sampai akhirnya boleh kita bersihkan kerasnya sebelum diminum. Setelah tadi dicium-cium yang namanya dry cupping, sekarang ini benar-benar cupping. Ya, ini namanya wet aroma sekarang. Wet aroma. Oh, Ya. ini baru wet aroma. Iya. Oke. Nanti setelah 4 menit kita akan break. Break itu untuk membuka bau sesungguhnya yang lebih intens. Di dalam itu ya, Ya. yang di bawah. Jadi uji cita rasa kopi itu memang ada standarnya. Yang menstandarkan itu memang namanya SCA, SCA. Specialty Coffee Association, supaya bahasa antara petani, roaster dan coffee shop itu sama gimana cara menguji suatu kopi itu. Oke. Ini sudah 4 menit, Sudah 4 menit. kita break kopi. Cici mau ikut nge-break juga nanti boleh. Oke. Nah, jadi caranya itu didorong 3 kali sambil dihirup aromanya. Oh. Oke. Dan semua cupnya harus dilakukan dengan sama supaya standar. Ya. Nah, ini tolu almond. Ini cherry. Nah, ini yang banana kan. Cici kalau mau masih bisa Oke. sekarang kan ya. Jadi kita ngebersihin si permukaan kopinya, terus pakai crust atau ampasnya lah. Oke. Nah, kayak gitu. Wah, sekali Jadi nanti langsung saat bersih. kita minum kita nggak keselak. Ya. Sisanya udah di bawah semua si bubuk kopinya. Nah, jadi kita menunggu lagi kurang lebih 4 menit setelah dibersihkan. Ya. Itu tuh fungsinya untuk menurunkan suhu si air kopinya ini. Karena kebetulan lidah kita itu efektifnya itu minum kopi di suhu antara 50 sampai 60 derajat. Kalau terlalu panas, lidah kita itu melindungi Ya. supaya nggak terluka, jadi nggak terlalu banyak rasa yang bisa terasa. I see. Tapi Oke. di saat mereka sudah hangat, nah sensori kita itu lebih siap untuk menerima rasa. Dan even kopi itu bagaimana lidah kita merasakan suatu kopi itu berubah juga saat kopinya udah suhu ruangan, beda lagi. Jadi di uji cita rasa kopi ini itu kita mencoba menilai
level acidity-nya, level bodinya, body itu ketebalan suatu kopi, sama level manisnya juga biasa kita nilai. Gitu. Jadi untuk yang baru mulai sih, dibanding mencoba merasakan oh mananya ini banananya lebih baik, fokus kopi ini sama ini lebih asam mana, kopi ini sama ini lebih manis yang mana. Ya. Dan ada faktor yang tadi saya sebutkan kan body kan. Body itu sebenarnya ketebalan suatu liquid. Sirup itu otomatis bodinya lebih tebal daripada air gitu, seperti itu. Oke. Jadi body itu bukannya oh kopi ini lebih pahit daripada ini bodinya lebih tebal. Bukan rasa pahitnya tapi rasa ketebalannya. Dan itu tiap kopi itu berbeda. Cupping juga ada sendok khususnya ya. Ya. Bentuknya itu sangat cekung. Ya. Jadi memudahkan kita ngambil liquid juga, dan jumlah liquid yang diambil juga ada standarnya. Oh. Sekitar 5 mili lah 5 mili per ya. yang diambil ini itu. Kalau pakai sendok makan biasa, Agak sulit, terus jadinya sekitar 10 mili kan. kebanyakan. Ya. Oke. Nah, mari kita mulai. Ini yang namanya cupping. Ya, Oke. biasanya itu kita menilai itu dari kopi yang rasanya itu paling mild, Mild dulu. yang nggak terlalu tajam, seperti kopi-kopi full wash biasanya. Full wash. Jadi Heeh. dengan kita minum di seruput seperti itu, ya seperti kata Jepta sebelumnya, jadi mengubah si liquid ini menjadi aerosol. Aerosol. Ya, jadi Oke. mencampurkan antara udara dengan Ya, air. ya. Akhirnya lebih terasa di olfactory kita yang di belakang sini. Oke. Itu fungsinya di seruput. Tapi kalau baru awal-awal jangan nanti keselak. Oke. Kalau baru awal-awal di kumur-kumur juga ya bisa. I see. Dan apakah beda sendok jadi beda rasa? Asal gini ya masih sama sih. I mean kalau kita pakai sendok plastik atau sendok stainless atau sendok kayu, beda semua rasanya. Sama aja. Sama aja. Yang penting sendoknya jangan memberi rasa. Soalnya kan kayak sensory cup. Sensory cup kalau bahannya yang kaca yang tipis itu kan kita ngerasain kopi yang berbeda sama di sensory cup yang ceramik tebel kan. Ya. Itu apakah ada pengaruh juga gitu tadi si sendok? Kalau material lebih ke Suhu sih. nahan suhunya lebih lama atau enggak. Kayak Oh. keramik, dia bisa nahan suhunya lebih lama I see. dibanding sama yang bahan kaca. Nahan suhu aja ya. Ya. Tapi secara cita rasa harusnya sama. Saya rasa biasanya perceptionnya itu lebih ke shape atau bentuk si gelasnya. Iya. Oh, Bentuk yang lebih mengubah rasa sih bentuknya. dibanding bahannya. Oke. Ya. Jadi ada bentuk gelas itu kan macam-macam. Lebih ke arah si liquidnya itu ditaruh di mana di mulut kita. Ada yang diminum jatuhnya di lidah depan, ada yang diminum langsung jatuhnya di lidah tengah. Iya. Otomatis beda-beda. Ya itulah proses uji cita rasa kopi. Semoga teman-teman kalau dapat kopi, begitulah dicoba dirasa di rumahnya dulu. Iya. Ya, jadi Cupping sesuai dulu ya. standar. Yes, coba dari dry dulu, dry cupping, Ya. terus wet aroma, Iya, baru cupping. iya. Oke. Dan ini diurutkannya dari yang paling mild dulu, baru semakin intens acidity-nya. Acidity-nya. Iya. Jadi berasa tambah Iya. ke sini, tambah ke sini. Kalau udah yang intens duluan, balik ke sana, mungkin udah kurang sensitif ya. Iya, jadi kitanya. rasanya sama aja. Iya. Gitu. Jadi ini proses roasting nih. Iya. Proses roasting itu bisa kelihatan bijinya masih hijau. Kurang lebih 5 menit lagi akan matang dan keluar otomatis di sini. Oke. Didingininnya di sini. Nah, karena proses roasting itu kita bisa sampai suhu 180 derajat. Si kopinya di sini itu. Ini grafik suhu kopinya sendiri.
Nah, pertama kopi masuk kan jadi dingin dulu kan, Iya. terus pelan-pelan naik, akhirnya matang baru kita buka. Jadi alatnya udah harus dipanasin dulu, Iya. baru kopi masuk bikin turun Turun suhunya. benar. Mm-mm. Iya, terus naik. Baru naik pelan-pelan. Iya. Oke. Akron color itu fungsinya untuk menstandarisasi warna kopinya. Hmm. Karena di dunia kopi kan suka ditanyakan kopinya lebih gelap atau kopinya warna apa? Iya. Susah kan menjelaskannya. Ha-ha. Medium to dark, medium aja itu kan standarnya nggak ada. Oke. Nah, dengan alat ini itu kita mengubah warna itu menjadi angka sehingga lebih ada standarnya. Oke. Jadi ketika kita ngehandle customer komplain, Mm-mm. misalnya hari ini kopinya lebih gelap ya. Nah, biasa kita cek ke logbooknya Mm-mm. benar lebih gelap atau tidak gitu. Oke. Jadi kita menjawab customer pun lebih ada sainsnya. Ya, ada Dan data. kita juga Betul. bisa mengungkap bareng permasalahannya seperti apa. Iya. Jangan berdasarkan pandangan mata ya. Betul. Lebih gelap aja. Kalau kurang tidur nanti lebih Iya. terang. Nah, sebelum kita cek angkanya, kita juga sebelumnya harus ngekalibrasi si Alatnya. dulu. Ini alat namanya apa nih kok? Light Sama. Pulse, Brandnya Light Light Pulse. Pulse, Actron meter. meter. Jadi ada alatnya buat dia kalibrasi si warnanya. Ya. Kemudian kalau udah, kita bisa langsung simpan di sini si kopinya, Beans-nya ya? beadsnya. Ini kurang lebih 21 sampai 22 gram sih si kapasitas di sininya. Mm-mm. Ini kita ratain dulu supaya rapat antar biji kopinya, nggak ada celah-celah bolong. Kalau udah, baru kita hitung. Nah, ini keluar angkanya 75. Wah, langsung ya? Iya. 75,1. Oke. Jadi dikategorikan dia lebih ke light. Light. Ya. Nah, angkanya itu skalanya dari 0 sampai 100. Mhm. Nah, semakin besar itu artinya semakin terang. Oh, Jadi 75, 85, 95, 100 itu makin terang tuh. oke. Makin kecil warnanya itu artinya makin gelap, Jadi kalau dark rose itu justru angkanya kecil ya. kecil. Kecil. Kalau ya, ini memang sudah hanya untuk green untuk beans yang sudah di roasting. Iya, sudah di roasting aja ya. Terus apakah ada standar bahwa oh yang namanya light roasting itu angka berapa tingkat kegelapannya atau bukan dari situ? Nah, dari untuk standar per roastery itu akan berbeda-beda. Definisi light sama medium itu bisa beda-beda ya? Iya, jadi menurut roastery ini light, menurut saya itu medium, bisa beda-beda sih. Makanya kita standarinnya di cupping sama di Actron ini. Ya. Jadi ketika kita cupping, wah kita paling cocok rasa kopinya segini nih, Actronnya berapa sih? Gitu. Oh, nah udah matang setelah ini dia. selesai. Kalau menurut Herd ini medium segini, Ini medium. medium ya. Ya. Oh ini juga sama. Ya, kemudian setelah dari biji kopi kita langsung ke kopi yang setelah digilingnya. Iya. Jadi ada dua angka dari whole beans-nya sama ground beans-nya. Ya, Oke, bisa berbeda ya? Bisa berbeda. beda. Nah, ini di angka 82. 82,6. Jadi lebih terang Lebih justru. terang lagi dalam. Iya. Jadi memang luarnya kopi itu lebih gelap daripada Gelap. dalamnya kopi. Gitu. Dan tugasnya roaster itu membuat gap angka ini sekecil-kecilnya. Oh. Kalau angka ini bisa sekecil-kecilnya, artinya roastingannya rata. Betul, luar betul. dalam. Bukan gosong di luar, belum matang di dalam. Betul, betul. Dan itu penting sekali. Yes. Oh. Kalau servingnya ini kopi dari Bali ya, Bali Kopi Banana. Bali. Jadi preparationnya itu yang paling penting kalau bikin manual brew itu yang pertama first thing firstnya pasti kita panasin si airnya yang bakal kita pakai buat menyeduh. Nah, untuk kopi Bali Banana ini saya pakai suhunya di 90 derajat Celcius. 90. Ya, terus pakai airnya itu kandungan mineralnya kurang lebih di 70 sampai 80 ppm. Jadi kalau di kita itu biasanya nyampurin
atau ngeblend antara dua air yang berbeda. Jadi satu yang tidak bermineral, satu lagi yang bermineral. Tujuannya supaya lebih seimbang aja sih Oke. kandungan mineralnya. Jadi air juga pengaruh banget ya. Iya, Heeh. Pakai air mineral sama tap water bisa berbeda. beda. Ini air pun campur antara mineral dengan air yang Tidak bermineral. tidak bermineral. Karena kebetulan untuk air yang bermineral di kita itu di daerah sini tuh kadar mineralnya cukup tinggi. Jadi supaya rasa kopinya nggak terlalu rasanya nggak metalik atau jadi nggak seimbang nantinya. Jadi kita campur sama air yang nggak bermineral. Terus kemudian preparation selanjutnya itu kita nyiapin tadi paper filter yang udah kita siapin, terus kita bilas. Nah ini kebetulan kita pakai dripper atau alat seduhnya itu namanya Hario Switch. Basically dia sebetulnya adalah bentuknya cone sama V60 juga. Yang membedakan adalah dia bisa metodenya tuh dirubah jadi immersion. Jadi immersion itu kontak antara kopi dengan air itu bisa lebih lama, yang membuat si rasa kopinya itu bisa lebih intens lagi. Tapi ini bisa dibuka tutup sih, jadi kita bisa atur sendiri. Oke. Jadi nggak langsung turun airnya. Betul. Jadi metodenya mirip sama kayak cupping tadi sih. Karena cupping tadi juga kan si kopinya masih ada terus sama air itu. Iya. Jadi semakin lama tuh si kopinya rasa kopi bisa lebih intens lagi. Nah biasanya kalau buat home brewer atau yang nyeduhnya di rumah tuh kan biasanya buat minum sendiri nih. Jadi resep dari kita sih rekomendasinya itu biasa pakainya 12-13 gram. Dengan airnya itu 200 ml. Jadi rasionya itu kurang lebih di 1/16. Ya. Nah terus ini saya pakai hand grinder manual. Itu brandnya Timor, Chestnut C2 ya. Nah dia jadi sistemnya ada klik-kliknya di sini, jadi kita bisa atur grind size-nya atau tingkat kekasaran atau kehalusannya. Ya. Untuk yang kopi ini, Bali Banana, saya pakainya di 14 klik. 14 klik. Nah. Oke. Kalau dikategoriin, 14 klik itu medium to coarse grind size. Oke. Nah, tadi tujuannya dibilas dulu apa ini, Pak Jesta? Ya, jadi si pepper itu kan dia punya kandungan chemical ya, ada kandungan kertas, ada baunya, ada material-materialnya juga. Jadi kita bilas supaya kandungan tersebut tuh nggak kebawa ke rasa di kopinya. Gitu. Kalau kita pakai dripper, Pakai sama dibilas juga. dripper Dripper yang ada yang ada kertasnya. hooknya ke cangkir itu, kiri kanan hook gitu. Kiri kanan. Itu udah nggak usah dibilas. Nggak usah dibilas. Oh, yang langsung ya. Saset drip Oh, drip bag. Ya itu langsung. nggak bisa dibilas soalnya udah ada kopinya sih. Oh, kan ada juga yang jual kayak coffee drippernya doang. Oh, itu mending dibilas. Mending dibilas. Ya. Oke. Sebenarnya diminum nggak keracunan, cuman Aroma aja. Ganggu rasa kopinya, iya. Jadi kalau setelah digiling, si kopinya kurang lebih tingkat kekasarannya seperti ini, kurang lebih. Oke. Hampir sama dengan yang tadi kita cupping. Ya. Nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar juga. Jadi sebaiknya kopi yang mau kita seduh atau kita mau nikmatin gitu ya, sebaiknya dalam bentuk biji. Oke. Jadi bentuk Beans. biji itu tujuannya supaya setiap kopi yang kita seduh saat itu rasanya tuh bakal terjaga. Ya. Kalau kita grind duluan atau giling duluan dalam waktu tertentu tuh akan semakin teroksidasi si kopi. Jadi potensi yang mungkin kita bisa dapetin dari aroma, dari flavor, dari rasa dan sebagainya itu akan semakin hilang atau semakin berkurang semakin lama. Gitu. Jadi sebaiknya beli dalam bentuk biji dan punya grinder di rumah. Yang bagus grindernya ya. Nggak perlu yang bagus tapi yang udah cukup bagus. Karena ini lumayan affordable dan menurut saya sih ini cukup worth it sih. Ya. Worth to money juga. Jadi nggak terlalu mahal tapi secara kualitas dia bagus. Gitu. Apa resikonya kalau pakai grinder-grinder yang murah meriah? Biasanya dia gilingannya itu nggak konsisten setiap kita ngegiling, sama
eh, ketahanan dari si grinder tersebut juga nggak bertahan lama biasanya. Sebenarnya Cepat banyak tumpul banget gitu sih. Ada yang mahal banget juga ada. Akan semakin bagus juga sih sebetulnya Iya. kualitasnya sama ketahanan barangnya itu sendiri. Si Time More ini kebetulan aku juga pakai sekitar 600 ribuan ya. Iya. 600 lebih. Nah, Worth to money banget. ya. Oke, untuk resep si kopinya ini sendiri sih kita merekomendasikan tadi ya pakai kopinya di 13 gram, kemudian airnya 200 ml, sehingga rasio 1/16 kurang lebih, atau 1/15 sekian. Ya. Nah, terus untuk intervalnya itu kita bagi ke 3 interval. Jadi yang pertama itu ada namanya blooming. Tujuannya supaya ngelepasin gas-gas yang ada dari si kopi supaya rasa dari kopi yang harusnya terekstrak tuh bisa benar-benar keluar gitu sih rasanya. Oke. Sama buat mengontrol si rasa acidity yang dihasilin dari si kopi ini. Dibagi tiganya kurang lebih sama rata. Nah, dibagi 3-nya itu yang pertama tadi saya tuangnya di 40 ml. Oh, dikit dulu ya. Ya, semakin banyak yang kita tuangin di fase blooming itu biasanya bikin kopinya makin asam. Nah, kita udah research sama udah nyobain beberapa resep itu sebetulnya yang paling ideal untuk kopi ini itu di pertama tadi blooming di 40 ml, kemudian di interval yang kedua itu sampai 120 ml, 120. kemudian yang ketiga itu sampai 200 ml. Nah, si waktu seduh atau brewing time-nya juga kita merekomendasikan di atas 2 menit. Apalagi untuk kopi-kopi yang prosesnya natural, jadi kan dia punya tingkat manis atau sweetness-nya cukup tinggi nih. Jadi jangan diseduh terlalu lama, karena dia udah punya potensi rasa manis cukup tinggi. Jadi kita rekomendasiin kurang lebih di 2 menit 10 detik sampai 2 menit 15 detik. In total ya? In total. Nah, ini kebetulan pas beresnya di 2 menit 15. Wah, jadi yang mau minum kopi itu mesti sabar ya. Karena nyeduhnya juga bermenit-menit ini. Iya. Apa bedanya sama kopi yang sama, biji kopi yang sama, digiling, terus dibikin kopi tubruk baru disaring? Perbedaannya itu dari keseimbangan rasa yang dihasilin sih. Kalau yang langsung ditubruk terus disaring, itu biasanya rasanya tuh nggak balance antara, nggak harmonis gitu. Si asamnya, si manisnya, Iya. si bodinya juga gitu. Nah, kita ngerekomendasiin pakai resepnya itu yang tadi ada bloomingnya dulu, ada interval yang keduanya, ada interval ketiga. Jadi setiap interval itu sebetulnya punya purpose-nya sih. Jadi yang kayak tadi, kayak si blooming, itu kita supaya ngontrol si acidity kopinya tuh supaya nggak keaseman atau nggak kurang asam juga. Terus yang kedua tuh biasanya kita buat nambah intensitas manis dari si kopinya. Jadi si kopi itu punya potensi rasa acidity-nya, ada sweetness-nya. Nah, yang terakhir itu biasanya kita lebih buat menyeimbangkan aja semua rasa tersebut. Lebih ke rasionya itu. Jadi tekstur atau bodinya. Itu juga berpengaruh di interval yang ketiga tadi. Yang bikin body tebal itu di interval ketiga. Ya, jadi semakin pendek di interval yang ketiganya, atau perbandingan antara kopi sama airnya semakin pendek, itu bikin kopinya lebih intens, tapi cenderung tebal gitu. Kalau kita minum manual brew kan biasanya kita pengen nikmatin, pengen minum dari panas, hangat sampai dingin tuh kan tetap enak gitu, tetap balance. Nah, kita harus nemuin formula yang tepat tuh supaya kita minumnya juga bisa nikmatin dari suhu panas, hangat sampai dingin. Oke. Wah, luar biasa Ko Jefta. Thank you. Terima kasih banyak Heart Coffee Roaster, juga Ko Andri dan Ko Jefta yang telah berbagi banyak sekali pengetahuan dan expertise-nya, sehingga tanpa mengikuti kelas kopi pun kita bisa ikut coba menikmati home brewing sendiri di rumah. So, demikian liputan kita ke Heart Coffee Roastery. Ternyata menarik sekali ya, dan cita rasa kopi itu kan dipengaruhi banget sama ketinggian lahan tanam, juga curah hujannya, juga prosesnya, ada yang giling basah, ada yang natural, ada yang
macam-macam. Dan Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai macam pilihan. Dari ujung Aceh sampai Papua itu punya kopi semua. Dan rasanya beda-beda, aromanya beda-beda, cita rasanya beda-beda. Jadi tadi pada saat dibikinin semua sekaligus pada saat cupping itu aku impress banget. Loh, tiap nyicipin beda ya, berasa bedanya. Jadi bukan cuma kopi sama kopi flat sama gitu, enggak. Tapi masing-masing punya acidity yang berbeda, punya aroma yang berbeda. Wah gila, luar biasa belajar banyak hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga meskipun nggak ngerasain menghirup-hirup dan cupping rasa kopinya juga, semoga bisa mendapatkan informasi yang baru, menambah pengetahuan juga. Dan aku as Indonesian, aku bangga sekali dengan berbagai macam pilihan kopi yang ada di Indonesia, terutama abis kunjungan ke Heart Coffee Roastery itu anak muda semua, tapi mereka benar-benar expert di bidangnya masing-masing. So, Mama gimana kesannya? Ya, sangat berkesan ya, menarik sekali. Jadi itu menambah wawasan tentang kopi. Dan kita bisa lihat kopi, kalau Mama sih tadinya taunya ya kopi Flores atau kopi Lampung, tapi sekarang ternyata dari ujung Irian Jaya, Papua, sampai ujung Aceh. Itu semua ada kopinya masing-masing. Jadi memang luar biasa, pengetahuannya bertambah. Terus kita juga bisa tahu macam-macam daerah punya keistimewaan kopinya. Jadi kalau teman-teman penasaran, pengen tahu, nih aku kasih linknya di bawah, teman-teman bisa lihat-lihat sendiri Instagramnya Heart Coffee Roastery. Terus kalau misalnya mau jajan-jajan, ini ada di Tokopedia juga, bisa belanja-belanja juga, cobain. Terus ikutin step by stepnya, resepnya sesuai yang tadi video dari Coach Jefta tadi jelasin. Aku sih excited banget untuk memperkenalkan kopi-kopi specialty ini untuk perjalanan kita berikutnya. So stay tune, pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar ikutin terus perjalanan kita dan keseruan kita sambil memperkenalkan produk-produk dari Indonesia yang sangat membanggakan. See you di next video, bye!